Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di dalam mata kuliah Faktor Manusia dalam ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan yang bisa digunakan untuk menangani masalah atau isu yang terkait dengan manusia di dalam K3 atau di dalam occupational health and safety. Baiklah, sebelumnya kita udah berbicara tentang apa itu science, human science, kemudian juga bagaimana posisi human factors Kalau secara disiplin keilmu itu seperti apa, perbedaannya dengan istilah itu seperti apa. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya terkait dengan sejarah dan perkembangannya serta ruang lingkupnya gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pendekatannya atau approach-nya yang bisa digunakan kalau kita ada isu atau permasalahan terkait dengan manusia dalam K3. Nah, setidaknya ada dua pendekatan yang bisa dilakukan terkait dengan problem atau isu dari manusia di dalam K3 gitu ya. Yang pertama adalah pendekatan yang sifatnya human factors yaitu pendekatan yang sesuai dengan disiplin ilmu human factors, di mana kita akan melihat interaksi antara manusia dengan aturan kerja, dengan peralatan kerja, dengan lingkungan kerja, serta dengan manusia lain di dalam organisasi atau perusahaan itu. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang mungkin bisa dibilang pendekatan yang cukup dasar, yang fokusnya individual, adalah pendekatan behavior modification atau modifikasi perilaku yang basisnya ini adalah kepada psikologi individu gitu ya. Nah, ada perbedaan gitu ya dalam pendekatan ini itu ya, dalam dua pendekatan ini. Tapi sebelum kita berbicara perbedaan, dua pendekatan ini yang bisa diterapkan di dalam K3 itu bukanlah dikotomi bahwa mana dari dua pendekatan ini yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Bukan. Yang kita bisa simpulkan dari dua pendekatan ini adalah bahwa dua pendekatan ini bisa digunakan dua-duanya apabila perusahaan atau organisasi memiliki isu atau mungkin masalah terkait dengan manusia di dalam K3 yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi sebagai sebuah problem solving ini kita bisa gunakan dua-duanya. Nah, yang pertama mungkin saya akan bahas yang dari pendekatan behavior modification terlebih dahulu atau modifikasi perilaku. Pada modifikasi perilaku ini pendekatannya adalah basisnya individual gitu ya. Jadi bagaimana mengubah perilaku individu gitu ya, bagaimana mengubah perilaku individu supaya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dengan tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kalau pada pendekatan berbasis behavior ini atau pendekatan berbasis perilaku ini, maka ini cara pikirnya itu ya, ini cara pikirnya itu sekuensial gitu ya, atau linear ya, atau satu garis lurus gitu ya. Jadi ada cause dan effect gitu ya. Jadi ada faktor penyebab dan kemudian ada faktor efeknya atau yang dampaknya gitu ya, atau eventnya gitu ya. Nah, dari pendekatan ini yang bisa kita dapatkan adalah yang kemudian dicari adalah faktor-faktor penyebab perilaku tersebut muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan SOP, aturan gitu, kebijakan, nah kita akan cari tahu kenapa sih perilaku itu muncul. Yang biasanya ini kita sebut dengan a driver of behavior atau pencetus dari perilaku gitu ya, atau pendorong dari perilaku gitu. Nah, dalam konteks behavior modification ini, konsep antara perilaku dengan driver perilaku atau pencetus perilakunya itu seperti sebuah gunung es gitu ya. Jadi behavior itu gunung es yang di atasnya, faktor-faktor pencetusnya itu ada di bawahnya. Nah, jadi pencetus dari perilaku itu ya bisa berupa mungkin value-nya, nilai yang dianut, kemudian juga mungkin motivasinya, kemudian juga mungkin pemikirannya, mungkin knowledge-nya gitu ya. Jadi, nah ini kemudian yang dicari tahu, yang diintervensi gitu ya, dengan melakukan assessment dan mencari tahu dari driver behavior ini, supaya kemudian kalau driver behavior ini kita ketahui, kita bisa ubah dengan harapan kemudian behaviornya atau perilakunya pun bisa berubah. Nah, ini konsep pada pendekatan behavior modification atau modifikasi perilaku.
Nah, pada yang kedua adalah pendekatan yang memang dari disiplin ilmu human factors. Nah, ini kita balik lagi ke ruang lingkup yang human factors ya, bahwa kalau dari human factors ini kita melihatnya adalah interaksi gitu ya. Jadi interaksi orang. Kalau berdasarkan konsep yang kita pakai sebelumnya, interaksi antara orang dengan aturan kerja, dengan peralatan kerja, dengan lingkungan kerja, serta dengan manusia lainnya. Tapi ada juga yang mengemukakan melihat interaksi antara manusia dengan sistem dan juga peralatan kerja 3 gitu ya. Jadi ada yang konsepnya 4, ada yang 3, tapi ini nggak masalah ya. Yang jadi poinnya adalah dia tidak melihat secara linearitas gitu ya. Dia tidak melihat secara sequence. Dia melihatnya ini sebagai sebuah kesatuan gitu ya, atau yang kita kenal dengan nama resiprokal. Jadi saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain, yang mana aspeknya itu setidaknya ada 3, yaitu orang, peralatan kerjanya, dan juga lingkungan kerjanya atau sistemnya gitu ya. Maka dalam pendekatan ini, apabila kita memiliki isu gitu ya terkait dengan manusia atau juga faktor manusianya di dalam K3, itu kita harus kemudian melihat ke aspek-aspek tersebut. Bukan hanya tadi kalau yang behavior modification kan kita mencari tahu driver behaviornya, kemudian kita ubah sehingga behaviornya berubah. Kalau dalam human factors ini enggak, kita kemudian melihat bagaimana ada fasilitas kerja, ada lingkungan kerja yang harus kita ubah sehingga interaksinya gitu ya, itu saling bagus gitu ya, antara manusia, fasilitas kerjanya dengan lingkungan kerjanya atau dengan sistemnya gitu. Nah, jadi cara berpikirnya resiprokal, bukan linearitas gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara approach atau pendekatan pada behavior modification ya, yang sifatnya dia linearitas atau sekuensial, dengan human factors yang sifatnya resiprokal gitu ya, atau sifatnya itu non-linear gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu dari pendekatan itu. Nah, kalau kita melihat pada basisnya, itu juga pendekatannya jadi beda ya. Kalau pada pendekatan behavior modification, itu basisnya memang yang ditargetkan itu adalah individu, sehingga perilaku individu inilah yang kemudian nanti akan berubah gitu ya. Nah, sementara pada human factor, basis pendekatannya itu tidak menargetkan ke individu untuk berubah gitu ya. Maksudnya dalam artian bukan di otak-atik individunya, tapi lebih ke sistem dan teknologi yang tadi berinteraksi dengan individu supaya ini fit gitu dengan individunya gitu ya. Sehingga ini juga perspektifnya menjadi berbeda dalam pendekatannya gitu ya. Jadi yang satu bagaimana kita mengubah individunya, yang satu lagi bagaimana kita kemudian hal-hal yang ada di sekeliling individunya ini yang kita optimalkan supaya manusia yang di tengahnya ini optimal juga gitu ya. Ya, kita balik ke yang sebelumnya, interaksi antara manusia dengan hal-hal di sekitarnya gitu ya. Dan kemudian ini juga akhirnya melahirkan intervensi yang berbeda. Pada pendekatan behavior modification, intervensinya ya tentu memang adalah pada individu-individu berubah perilakunya gitu ya. Sementara pada human factors, intervensinya adalah gimana sih kita punya sistem apa sih, kita punya teknologi apa sih yang bisa kita gunakan ya untuk individu gitu ya, supaya individu-individu ini optimal. Nah, bicara individunya bukan individu dalam satu perorangan, tapi individu dalam majemuk gitu ya, di dalam organisasi yang banyak gitu. Sehingga kemudian implikasinya juga pada program kerja. Program kerjanya pada behavior modification itu adalah program kerja yang memang targetnya tadi mengubah perilaku individu gitu ya. Mungkin dari perilaku A ke perilaku B dan lain sebagainya. Sementara pada pendekatan human factor adalah bagaimana merekayasa sistem dan teknologi supaya fit dengan individu gitu ya. Sehingga kita menyadari individu itu punya kelemahan dan juga punya kekuatan. Kemudian gimana kita merancang sistem dan teknologinya yang tepat supaya kelemahan dan kekurangannya ini tidak menjadi sebuah hal yang merugikan nantinya gitu ya. Bahkan kalau perlu sistem teknologinya bisa menutupi keterbatasan tersebut dan mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh para individu dalam organisasi ya. Jadi ada dua sudut pandang, mana yang baik, tidak ada yang baik, dua-duanya digunakan dalam K3 gitu ya. Dua-duanya digunakan dalam K3 karena pasti ada permasalahan yang kita butuh pendekatan individu, dan ada permasalahan yang kita justru butuh pendekatan yang seperti human factors tadi, melihat kepada hal-hal yang ada di sekeliling individunya dan interaksi individu dengan lingkungan kerja, aturan kerja, kemudian juga peralatan kerja serta manusia lain di dalam organisasi itu.
Nah, demikianlah kuliah kita pada kali ini ya, yang terkait dengan pendekatan yang bisa digunakan terkait dengan isu manusia di dalam K3. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.